kita ngelihat, oh ini kurbannya si ini kayak gini ya, wah gede ya gitu. Oh kurbannya si ini kayak gini ya, betul-betul gitu. Jadi itu mereka tuh biasanya taruhnya di halaman rumah dan kemudian dikasih terpal. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for clicking this video dan terima kasih banget buat kalian yang masih terus pantengin channel kami. Hari ini kebetulan Idul Adha di Pakistan, jadi aku ingin mengucapkan Happy Eid Mubarak buat teman-teman yang ada di Pakistan dan buat teman-teman di Indonesia ya, itu kemarin. Juga selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi memang Idul Adha di Pakistan itu satu hari setelah Idul Adha di Indonesia atau Arab Saudi atau Uni Emirat Arab ya biasanya. Itu mungkin karena pergerakan moon atau pergerakan bulannya sehingga hilalnya itu nampak berbeda mungkin. Menurut aku sih guys. Oke. Jadi guys, hari ini aku bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, aku ingin cuap-cuap ngebacot depan kalian itu tentang gimana sih perayaan Idul Adha di negara Pakistan. Oke guys, jadi ini langsung aja ya guys. Yang pertama, hewan kurban itu dibeli jauh-jauh hari sebelum prosesi kurban dilaksanakan. Menurut aku tuh penjelasannya adalah mereka atau orang-orang Pakistan ini pengen ada interaksi langsung dan attachment dengan si hewan. Kalau jauh-jauh hari itu mereka jadi punya waktu untuk take care more, kayak they want serve more, kasih makan yang mereka punya sebaik-baiknya. Pokoknya mereka ingin memberikan yang terbaik gitu. Jadi pada hari kurban itu gitu. Jadi kalau udah lama di rumah kan mereka ada rasa attach gitu. Sayang sama kurban tersebut gitu. Hewan tersebut yang mau dikurbankan gitu. Kemudian yang kedua adalah harga. Harga di Pakistan itu kalau untuk kambing itu sekitar Rp25.000 sampai Rp35.000 kayak gitu. Dan untuk lembu sendiri harganya lumayan guys. Ada yang Rp80.000 sampai 5 lakh. Nah 5 lakh itu kayaknya sekitar 50 juta Sorry, ini katanya tahun ini tuh ada yang 10 million rupees. Itu kayaknya mungkin kok 10 million rupees itu mungkin 10 lakh kali ya. Gila harganya. Wow banget itu. Kemudian kalau camel juga, camel hampir sama harganya dengan cow gitu. Jadi di Pakistan itu ada pilihan mau berkurban camel, kurban cow, kurban goat. Yang pasti bukan ayam. Yang ketiga, jadi kurban-kurban itu sebelum dikurbankan akan dimandikan dan diberi hiasan. Hiasannya itu seperti hiasan kepala, yaitu mereka sebutnya taj. Taj itu artinya mahkota. Kemudian payel, yang paling kebiasaan tuh payel ya. Payel itu gelang kaki, tapi ini taruh buat lembu ya, sapi. Nah itu jadi dia gerincing-gerincing gitu guys, macam penari India lah pokoknya. Nah yang keempat, untuk sholat id sendiri itu untuk perempuan sangat jarang di masjid. Jadi kebiasaannya kayak kami di Pakistan itu biasanya sholat id di rumah bersama sister-sister dan ponakan-ponakan yang perempuan gitu di rumah. Jadi nggak pergi ke masjid. Mungkin ada beberapa masjid untuk yang punya musola nisa yang buat perempuan, tetapi itu sangat jarang sekali. Yang kelima, seperti di Indonesia juga ada takbir di masjid 3 hari. Nah, tapi kalau di tempat aku tuh di Aceh ada spesial gitu. Jadi kayaknya lebih berasa idnya, mereka itu bawa beduk, kemudian beramai-ramai kayak pawai mobil dan bus kayak gitu.
Jadi berasa banget suasana Idul Adha atau Idul Fitrinya guys, kayak gitu. Nah, suasana Idul Adha di Pakistan itu kelihatan lebih sakral kalau menurut aku. Kenapa? Karena memang hampir rata-rata rumah tuh mereka berkurban gitu. Jadi di halaman, di sepanjang gang rumah itu kita bisa ngelihat hewan-hewan kurban itu gitu. Jadi begitu kita lihat, kita ngelihat, oh ini kurbannya si ini kayak gini ya, wah gede ya gitu. Oh kurbannya si ini kayak gini ya, betul-betul gitu. Jadi itu mereka tuh biasanya taruhnya di halaman rumah dan kemudian dikasih terpal di atasnya, mungkin untuk melindungi mereka. Pokoknya mereka bener-bener yang take care hewan kurban itu banget deh pokoknya. Jadi kelihatan banget mereka ini tuh lagi hari raya Idul Adha di Pakistan, karena kita bisa ngelihat hewan kurban di mana-mana gitu. Jadi menurut aku itu spesial banget. Kemudian orang yang berkurban itu tidak makan dari pagi ya, dari subuh sampai hewan kurban tersebut disembelih gitu. Jadi mereka itu kalau pagi mereka nggak makan, kalau yang namanya diletakin apa ya namanya, by name gitu di sapi atau di hewan kurban tersebut gitu. Jadi mereka nggak makan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah mereka memanggil kasai. Kasai ini adalah orang spesial untuk menyembelih. Jadi di sebuah desa atau sebuah kampung itu memang ada khusus kasainya gitu guys. Jadi kasai itu yang bertugas untuk nanti keliling seluruh kampung yang memang dia di hire sama orang-orang yang punya kurban untuk menyembelih hewan tersebut kayak gitu. Nah jadi memang kasai ini adalah orang-orang terpilih yang memang mereka cekatan banget kayak gitu. Kemudian mereka memiliki pisaunya tajam banget. Kemudian kayak pas kami kurban gitu, kebetulan suami aku namanya yang berkurban saat itu, masya Allah. Jadi suami aku itu dikasih pisau sama kasainya. Kemudian kan hewannya direbahin, udah mantap kali itu, memang udah ahli banget mereka. Jadi yang dua pegang kaki dua sebelah sini, yang dua lagi pegang kaki sebelah sini ketika hewan itu direbahin ya. Terus suami aku ambil pisau, kemudian di slaughter, langsung disembelih itu hewan. Bismillah, pastinya Bismillahirrahmanirrahim. Disembelih sekali, terus kasainya dengan cekatan langsung ambil pisau dan menyembelih. Jadi dia tidak membiarkan hewan tersebut sakit guys. Cuma ada yang menurut aku agak miris adalah kalau misalnya di Indonesia itu kita gali lubang dulu, kemudian kita rebahin leher daripada si sapi atau kambing itu di atas kayu yang diletakin di atas lubang yang digali tadi, supaya darah yang mengucur itu menuju ke lubang. Nah tapi kalau di Pakistan tuh kan enggak guys, jadi mereka memang motongnya gitu, direbahin di tanah langsung dipotong gitu. Kemudian yang ke-10 itu setelah dipotong, kasai akan memotong daging daripada hewan kurban tersebut menjadi pieces, tapi enggak yang pieces kecil-kecil. Jadi dipotongnya segede-gede gini sudah. Jadi pisaunya emang tajam banget. Mereka lengkap tuh. Nah, kemudian dikasih ke yang berkurban kayak gitu. Nah, kemudian kaleji atau hati daripada si hewan kurban itu akan diberikan kepada yang punya rumah, especially kepada perempuan-perempuan mereka untuk diolah, atau kalau kami sebutnya biasanya dibuna, untuk dimasak dan diberikan kepada orang yang tadinya kan mereka kan itu berpuasa ya, nggak kayak berpuasa sih, kayak apa ya bilangnya, mereka tuh nggak makan dari pagi ya, puasa lah namanya itu ya. Jadi dari pagi mereka nggak makan, maka dikasihlah kaleji itu dibuna aja tuh. Kalau kami tuh dikasih kayak tusuk sate, kemudian dibakar, dikasih garam, kemudian dibakar, kemudian kasih ke yang namanya berkurban, yang orang yang berkurban tersebut gitu.
Kemudian karena kan kenapa tuh kok kaleji yang dimasak terlebih dahulu? Ya karena kaleji itu atau hati liver daripada hewan kurban tersebut lebih cepat matangnya dibandingkan daripada daging atau bagian-bagian tubuh dari si sapi atau hewan kurban tersebut, guys. Makanya yang dipilih adalah kaleji atau liver daripada si hewan kurban tersebut. Nah, kemudian keluarga pun akan bergotong royong memotong daging menjadi pieces yang kecil-kecil. Nah, jadi sebelumnya ketika si kasai sudah selesai, kita akan dapat daging tuh bagiannya hisa kita. Hisa itu kayak bagian gitu ya. Nah, jadi kita itu dibagi 3, 1, 2, 3 tumpuk. Jadi yang satu tumpuk itu untuk orang-orang miskin. Kemudian yang satu lagi untuk family atau relatif yang mereka tidak berkurban. Kemudian yang satu porsi lagi untuk mereka sendiri, guys, kayak gitu. Nah, daging pieces yang gede-gede tadi yang dipotong sama kasai itu tugas kita untuk memotongnya kecil-kecil gitu. Nah, jadi abu kami sendiri itu memang punya peralatan untuk khusus motong-motong daging yang botil gitu yang besar itu menjadi pieces-pieces kecil sehingga gampang dimasukin ke plastik dan bisa dimasukin ke freezer kayak gitu, guys. Jadi memang almost everyone in Pakistan mereka itu berkurban, masya Allah ya. Soalnya agak beda kalau di kampung kami paling satu kampung tuh ada 12 yang berkurban, 12 ekor kayak gitu. Tapi kalau di Pakistan enggak. Kok menurut aku hampir semua rumah. Jadi ketika kita ngelewatin gang itu, kita bisa ngelihat di depan rumah setiap orang itu memang mereka ada hewan kurban gitu, masya Allah. Kemudian setelah dimasukin ke plastik gitu, anggota keluarga kayak abu, suamiku, kemudian kan ponakan cowok yang udah gede, kemudian abang dan abang ipar atau adik ipar, mereka akan berbondong-bondong mengantarkan plastik untuk yang ke poor family dan ke relatives kayak gitu. Jadi diantar hari itu juga, guys, masya Allah. Kemudian yang kami tadi yang potong kecil-kecil ya kami masukin freezer, kan tadi ada bagian untuk diri kami sendiri gitu. Jadi setelah itu mereka akan punya party, bukan party ya, namanya dawat. Dawat itu adalah makan berkumpul seluruh keluarga menikmati hidangan atau daging yang dikurbankan tadi, guys. Jadi itu kayaknya makannya sekitar jam 4 sore gitu. Dan itu biasanya ada biryani, ada kebab dan lain-lain lah, guys. Biasanya itu ya dimasak kayak kebab sih kalau rame-rame gitu. Kalian tahu kebab itu semacam sate. Kalau kami biasanya naik ke atas, catpe kalau nggak salah namanya itu ya. Dia kayak kalau di Indonesia kan dia biasanya kan rumah tuh bubung ya. Nah kalau di Pakistan tuh nggak bubung, di atasnya itu kayak beton. Kalian bisa naik ke atas, bahkan kalian bisa bikin satu ruangan lagi gitu di atas gitu. Mereka nggak pakai bubung, jadi kayak halaman luas tapi di atas gitu. Jadi di situ mereka bisa bakar-bakar, bikin kebab. Have fun lah, merayakan hari raya Idul Adha bersama kayak gitu. Kemudian kita ketahui bahwa di Pakistan itu mayoritas muslim ya. Jadi beberapa daerah atau di masjid ketika sholat Idul Adha berlangsung dijaga ketat oleh polisi berlaras panjang, sehingga itu untuk memastikan prosesi Idul Adha atau sholat Idul Adha itu berlangsung dengan khidmat. Bahkan di beberapa daerah mereka menutup pertokoan dan sektor esensial itu bisa sampai 4 hari, guys, supaya prosesi kurban dan ibadah Idul Adha yang memang dari 10, 11, 12, 13 itu berlangsung secara khusyuk ya. Nah yang terakhir itu aku ingin menjelaskan tentang kekurangannya, guys. Kekurangannya adalah some people they are not responsible. Jadi mereka tidak bertanggung jawab kadang. Kenapa?
Karena setelah melakukan prosesi kurban, kan tadi aku udah bilang tuh kalau kurbannya tuh di tanah aja gitu, tuh kan darahnya ceceran di mana-mana gitu ya. Paling banter ya disiram-siram air aja kayak gitu. Kemudian kan ada isi-isi perutnya yang memang nggak digunakan kayak usus dan lain-lain gitu. Dan itu menyisakan pemandangan yang sangat miris menurut aku, karena aku bisa ngelihat kadang aku pergi ke, kalau di Karachi itu ada daerah Lalokit, ngelewatin jembatan. Di bawah jembatan itu banyak lalat berkerubung, kemudian bau daripada hewan kurban tersebut sangat menyengat gitu. Jadi kita bisa tahu mereka enggak ngebersihin dulu gitu. Mungkin ini juga a little advice to some people who is not responsible for isi daleman sapi, kambing dan camel tadi itu yang dibuang begitu aja. Itu benar-benar menurut aku pasti akan irritated ya buat orang, apalagi kayak aku yang pendatang seperti itu guys. Ya, aku pengen tunjukin, Masya Allah di tahun ini keluarga suami di Pakistan mereka melakukan kurban dan mereka mendapatkan seekor sapi albino yang menurut aku beautiful banget, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang namanya albino pasti semuanya putih, matanya putih, itu congor kali ya, congornya pinky gitu. Jadi menurut aku cute banget, Masya Allah. Ya alhamdulillah, semoga Allah blessing us dan menerima our deeds di sepanjang tahun ini dan menerima kurban kita semua ya guys ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah duduk di situ, duduk manis, dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol merahnya dan kasih like juga. Kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang tinggal di Pakistan dan tahu tentang tambahan cerita tentang gimana sih Idul Adha di daerah kalian, karena ini kan yang aku ceritain ya pengalaman aku tuh di Karachi, jadi pengalamannya kayak gitu. Mungkin kalian yang di daerah lain punya pengalaman yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya guys ya, lumayan buat nambah ilmu pengetahuan aku juga. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and on the notification bell, karena supaya kalian juga nggak ketinggalan bacotan-bacotan aku yang lain yang insya Allah mungkin saja menarik buat kalian. Oke guys, guys jadi guys. Kalau guys itu di Pakistan tuh namanya lembu atau sapi gitu. Oh my god. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Happy Eid Mubarak. Bye.